Artefak dalam sejarah. Artefak adalah peralatan atau alat-alat yang dibuat oleh manusia untuk membantu kehidupannya. Peralatan itu merupakan hasil kebudayaan manusia yang dapat menunjukkan bahwa manusia memiliki kelebihan dari makhluk lainnya. Kelebihan yang dimiliki manusia berupa akal dan pikiran untuk berkembang melebihi generasi sebelumnya. Hal ini tampak dari perkembangan hasil kebudayaannya yang semakin maju dan terus berkembang. Hasil karya manusia ini berkembang dari tingkat yang masih sangat sederhana dengan hasil buatan yang masih kasar ke tingkat yang lebih maju dengan hasil buatan yang telah semakin halus. Tingkat perkembangan kebudayaan manusia dapat diketahui melalui alat-alat kebudayaan yang digunakan oleh manusia. Mengenai peninggalan budaya yang ditemukan di Indonesia berikut ulasannya. Zaman batu. Disebut zaman batu karena sebagian besar alat-alat penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Dari alat-alat tersebut dapat diketahui bagaimana cara kehidupan mereka mengatur masyarakat. Akan tetapi, tidak berarti pada waktu itu alat-alat mereka hanya terbuat dari batu saja. Ada juga alat yang terbuat dari bambu atau kayu. Namun, bekasnya tidak dapat ditemukan lagi. Karena bahan dari bambu dan kayu mudah lapuk dan tidak tahan lama. Zaman batu dibagi menjadi beberapa zaman, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum ditandai dengan kebudayaan manusia yang masih sangat primitif dan sederhana. Ciri-ciri kehidupan manusia pada zaman ini adalah hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, nomaden, berburu, menangkap ikan, dan mengumpulkan bahan makanan yang dapat diperoleh dari alam, food gathering. Zaman Paleolitikum berlangsung sangat lama, yaitu sekitar 600.000 tahun. Pada zaman ini manusia berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya atau mempertahankan hidupnya dari segala macam bahaya yang datang dari alam maupun dari kelompok manusia lainnya. Ciri-ciri zaman Paleolitikum. Jenis manusia. Berdasarkan penemuan fosil-fosil manusia purba. Jenis manusia purba yang hidup pada zaman Paleolitikum adalah Pithecanthropus erectus, Homo wajakensis, Meganthropus dan Homo soloensis. Fosil-fosil ini ditemukan di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo. Kebudayaan. Kebudayaan zaman Paleolitikum yang ditemukan di wilayah Indonesia dianggap sebagai kebudayaan tertua di Indonesia. Nama kebudayaan ini disesuaikan dengan nama daerah tempat penemuan kebudayaan tersebut, yakni daerah Pacitan dan Ngandong. Zaman Mesolitikum. Pada zaman Mesolitikum, kehidupan manusia tidak jauh berbeda dengan zaman Paleolitikum, yaitu berburu dan menangkap ikan. Namun, pada zaman ini manusia sudah mempunyai tempat tinggal agak tetap dan bercocok tanam. Secara sederhana, mereka memilih tinggal di tepi pantai, Kiokenmodinger, dan di goa-goa, Abris Suroce. Pada tempat ini banyak ditemukan bekas-bekas kebudayaan manusia dari zaman Mesolitikum. Kiokenmodinger. Kiokenmodinger adalah sampah dapur yang ditemukan di sepanjang pantai timur Pulau Sumatera. Kiokenmodinger merupakan corak istimewa dari zaman Mesolitikum. Kehidupan masyarakatnya terutama dari hasil menangkap siput dan kerang. Kiokenmodinger diteliti oleh Dr. P.V.
Van Steen-Kallenfels tahun 1925. Ia melakukan penelitian terhadap sampah dapur yang terdiri dari kulit kerang dan siput setinggi 7 meter. Sampah dapur dengan ketinggian seperti itu tentu mengalami proses yang cukup panjang dan mungkin mencapai ratusan atau bahkan ribuan tahun. Pada tempat tersebut banyak ditemukan benda-benda kebudayaan seperti kapak genggam yang jauh berbeda dengan zaman Paleolitikum. Kapak genggam dari zaman Mesolitikum ini disebut dengan nama pebel atau kapak genggam Sumatera. Sumatera Lit. Kapak ini terbuat dari batu kali yang dibelah, serta masih kasar yang dikerjakan menurut keperluannya. Satu kapak aneh pada zaman Mesolitikum yaitu bernama Bahe Kour, kapak pendek. Bentuknya setengah lingkaran seperti kapak genggam atau chopper. Pada sampah dapur juga ditemukan batu penggiling beserta landasannya, pipisan, yang dipergunakan untuk menghaluskan cat merah. Cat ini diperkirakan mempunyai hubungan dengan keagamaan atau ilmu sihir. Pada Keukenmodinger ditemukan tulang-tulang beserta pecahan tengkorak dan gigi. Walaupun keterangan tidak lengkap, tetapi para ahli menafsirkan bahwa manusia yang hidup pada zaman Mesolitikum termasuk golongan bangsa Papua Melanozoid, nenek moyang suku bangsa Irian dan Melanesoid sekarang. Abris Suroce. Hasil penemuan lain pada zaman Mesolitikum adalah Abris Suroce. Abris Suroce adalah goa yang dipakai sebagai tempat tinggal. Goa ini menyerupai ceruk batu karang yang dipergunakan sebagai perlindungan terhadap hujan dan panas matahari. Pada goa-goa tersebut juga ditemukan peninggalan kebudayaan dari jenis-jenis kebudayaan Paleolitikum. Namun, benda-benda yang ditemukan itu sebagian besar dari zaman Mesolitikum. Kebudayaan Abris Suroce. Penelitian kebudayaan Abris Suroce antara lain sebagai berikut. 1. Van Steen-Kallenfels di Goa Lawu dekat Sampung, Ponorogo, Madiun, dari tahun-tahun 1928 sampai tahun 1931. Alat-alat kebudayaan yang berhasil ditemukan seperti ujung panah, flex, batu penggilingan, kapak yang sudah diasah, alat-alat dari tulang, tanduk rusa serta alat-alat dari perunggu dan besi. Juga ditemukan tulang belulang manusia jenis Papua Melanesoid. Karena alat-alat yang ditemukan lebih banyak yang terbuat dari tulang, maka timbul istilah Sampung Bone Culture. 2. Penelitian juga dilakukan oleh Van Hickeren di daerah Besuki, Jawa Timur, dan berhasil menemukan kapak Sumatera dan kapak pendek. 3. Dalam Abris Suroce yang berada di Bojonegoro berhasil ditemukan alat-alat dari kerang dan tulang belulang manusia jenis manusia Papua Melanesoid. 4. Hasil kebudayaan Abris Suroce yang ditemukan di daerah Lamancong, Sulawesi Selatan, biasa disebut kebudayaan Toala. 5. Abris Suroce juga ditemukan di daerah Timor dan Rote. Pada kedua daerah ini Alfred Buchler menemukan flex culture dari Chalcedon yang bertangkai pada pangkalnya dan merupakan peninggalan bangsa Papua Melanesoid. Kebudayaan Bakson Hoabin. Penyebaran kapak genggam Sumatera dan kapak pendek mendorong para ahli untuk melakukan berbagai bentuk penelitian sampai ke daerah Teluk Tonkin, daerah Yunan Selatan. Pada daerah Bakson Hoabin banyak ditemukan alat kebudayaan yang mempunyai persamaan dengan
alat kebudayaan yang ditemukan di wilayah Indonesia. Sehingga banyak para ahli yang menafsirkan bahwa daerah Bakson Hoabin itu merupakan pusat kebudayaan prasejarah yang ditemukan di Indonesia. Di Indonesia terdapat dua macam kebudayaan Bakson Hoabin, yaitu 1. Kebudayaan pebel dan alat-alat dari tulang yang datang ke Indonesia melalui jalan barat. 2. Kebudayaan flex yang datang ke Indonesia melalui jalan timur. Kebudayaan Bandung. Penelitian terhadap kebudayaan Bandung dilakukan oleh Von Koenigswald di daerah Padalarang, Bandung Utara, Cicalengka, Banjaran, Soreang di sebelah barat Cililin. Di daerah tersebut ditemukan kebudayaan berupa flex. Flex yang ditemukan di tepi Danau Bandung dinamakan mikrolit, batu-batu kecil. Juga ditemukan pecahan tembikar dan benda-benda perunggu. Kebudayaan Toala. Toala adalah nama salah satu daerah di Sulawesi Selatan. Hasil kebudayaan yang banyak ditemukan pada suatu goa yang disebut Goa Leang Pattae. Inti kebudayaan Toala adalah kebudayaan flex dan pebel. Berdasarkan keterangan di atas, maka Van Steen-Kallenfels membedakan kebudayaan Indonesia pada zaman Mesolitikum menjadi 3 corak, yaitu 1. Pebble culture di Sumatera Timur. 2. Bone culture di Sampung, Ponorogo, dan Madiun. 3. Flex culture di Timor, Toala dan Rote. Zaman Neolitikum. Kebudayaan-kebudayaan yang berasal dari zaman Neolitikum berhasil ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Kebudayaan Neolitikum merupakan revolusi dari kebudayaan food gathering menjadi food producing. Pada zaman Neolitikum manusia sudah hidup menetap dan telah memiliki tempat tinggal. Bahkan mereka telah hidup dari hasil bercocok tanam. Alat-alat kebudayaan yang dimiliki sudah halus dan sempurna. Peralatan zaman Neolitikum dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi. Nama kapak persegi diberikan oleh Van Hein Helderen. Pemberian nama kapak persegi ini berdasarkan penampang alang dari alat-alat yang berupa persegi, panjang dan trapesium. Kapak persegi ini berasal dari daratan Asia dan menyebar ke Indonesia melalui jalan barat. Bahan dari kapak persegi adalah batu api kalsedon. Tempat-tempat pembuatan kapak persegi di Indonesia ditemukan di lereng selatan Gunung Ijen, Jawa Timur. Di samping kapak persegi, juga ditemukan kapak batu yang hanya ditemukan beberapa buah di Minahasa. Kapak lonjong. Penanaman kapak lonjong ini didasarkan pada penampang alangnya yang berbentuk lonjong atau bundar telur. Ujung yang lancip ditempatkan pada tangkai ujung lainnya diasah sampai tajam. Kapak lonjong juga biasa dipergunakan untuk upacara. Kapak untuk keperluan upacara biasanya dikerjakan lebih halus. Kapak lonjong mempunyai berbagai ukuran. Yang besar bernama Walsenbeil dan yang kecil bernama Kleibeil. Kapak lonjong Walsenbeil banyak ditemukan di Kepulauan Tanimbar, Seram dan sekitarnya. Tempat penemuan kapak lonjong adalah Seram, Gerong, Tanimbar, Leti, Minahasa, Kalimantan, dan sekitarnya. Kapak lonjong ini biasanya dinamakan Neolitikum Papua, karena banyak ditemukan di daerah Papua. Zaman Megalitikum.
Zaman Megalitikum biasa disebut dengan zaman batu besar. Karena pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meninggalkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Kebudayaan ini berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman perunggu.